Suara saya masuk ya? Masuk, keluar ya. Masuk, di paparazi banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian dan seluruh karyawan Jakarta Group. Masih kurang semangat ya, masih ngantuk, masih galau karena nggak ada hujan. Saya sapa sekali lagi, selamat sore. Biar makin semangat lagi kita jargon dulu. Jaga kan? Alhamdulillah, hari ini kita patut bersyukur yang banyak karena Alhamdulillah ya Allah. Hari ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa, yang mana sore hari ini tidak semua orang mendapatkan nikmat yang sama dengan kita, khususnya nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat yang kemudian hari ini kita bisa syukuri bersama-sama gitu. Kemudian tak lupa sholawat dan salam kita juga curahkan ke Nabiullah Muhammad SAW atas segala perjuangan dari beliau, atas segala syiar yang kemudian beliau bawa dengan memberikan nilai-nilai kebaikan melalui Islam. Maka hari ini umat manusia mendapatkan ketenangan, cahaya dari zaman jahiliyah kemudian hingga zaman yang penuh berkah. Dari zaman yang dulu memakai onta, hari ini sudah banyak yang memakai Honda. Dan dari zaman yang dulu gelap, hari ini penuh cahaya. Kira-kira begitu. Dan alhamdulillah juga hari ini kita juga perlu bersyukur atas segala doa-doa yang selalu dikirimkan oleh kedua orang tua kita, oleh para wali-wali kita, oleh saudara-saudara kita, yang mana hari ini kita menikmati segala kenikmatan itu atas doa-doa dari mereka. Maka tak lupa juga kita turut mendoakan kedua malaikat tanpa sayap yang tak henti-hentinya sampai hari ini selalu memikirkan segala kondisi kita hari ini. Rekan-rekan sekalian yang hari ini turut mengikuti kegiatan Senin sore kita yang kita laksanakan di kantor utama Jakarta, tepatnya di Singosari. Saya mengucapkan selamat sore kepada rekan-rekan yang mengikuti langsung melalui kantor pemasaran Batu, begitu juga yang mengikuti secara langsung di kantor pemasaran Wadu, dan juga rekan-rekan yang hari ini sedang bertugas di pameran, tepatnya di Delta Mall Surabaya gitu. Semoga limpahan rahmat dan hidayahnya selalu diberikan kepada kita semua dan selalu diberikan kekuatan untuk menjalani segala rintangan hidup ini. Amin Allahumma amin. Insya Allah hari ini kita akan mengulas beberapa paparan kisah, paparan perjuangan hidup, dan juga tentunya banyak motivasi yang harus kita dengarkan, harus kita cermati, harus kita teladani dari salah satu tokoh yang menurut saya hari ini menjadi salah satu tokoh yang mampu berjuang atas kehidupan dan cita-citanya. Namun sebelum lebih jauh dari itu, mari hari ini kita mulai dengan sesuatu yang mulia, yaitu dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, insya Allah hari ini kita awali dengan tilawah yang akan dilantunkan oleh Ananda Esa. Semoga ini mampu mengawali keberkahan yang luar biasa di Jakarta hari ini. Monggo kepada Ananda Esa. Oke ya, salah satu sudah di Zoom share fotonya. Sudah masuk ya? Tapi saya kok nggak bisa fotonya.
Tes tes. Sambil ngisi waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ada yang di-sharekan insya Allah terkait dengan beberapa hal yang otomasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya pada sore hari ini. Kita bisa tes. Sambil menunggu kedatangan Bapak David Makmuryanto yang tadi pagi saya sampaikan beliaunya staf atau menteri gitu ya, Menteri SDM di Eksekutif Mahasiswa Brawijaya tahun 2003-2004. Dan pengalaman beliau langsung ke Jakarta, diminta oleh temannya untuk membantu perusahaan penjualan panel seluruh Indonesia. Kemudian dia juga dikasih kepercayaan untuk diberikan saham oleh partnernya, sehingga posisinya dia menjadi komisaris atau owner dari perusahaan yang baru dirintisnya. Salah satunya perusahaan yang dia pegang adalah perusahaan tentang panel tenaga surya. Jadi panel tentang mengubah energi dari sinar matahari, kemudian membuat menjadi energi listrik. Kira-kira begitu usahanya. Dan listrik itu karena di Indonesia monopoli, memang dijualnya hanya kepada PLN. Dan informasinya ya begitu, PLN kira-kira kekurangan cash flow lah, entah kenapa kekurangan cash flow maknanya, sehingga agak sangat sulit untuk beroperasi ketika terlalu panjang tenornya, sementara bahan produksi terus dibutuhkan. Dan semoga nanti bermanfaat dari apa yang disampaikan Mas David. Saya sekali lagi insya Allah CV-nya sudah saya pegang. Mas Ali Rahmat insya Allah Senin depan juga siap untuk berdiskusi dengan kita tentang pengembangan SDM. Semoga. Saya juga lagi diskusi sama Mas Boymin yang hari ini lagi selesaikan postdoktoralnya atau doktoralnya di Amerika. Semoga pukul 4 sampai pukul 5 dia pada posisi jam 4 sampai jam 5 pagi versi Amerika. Semoga beliau berkenan sambil meluangkan waktu di Qiyamul Lailnya, kira-kira begitu, untuk nanti mengisi session kita yang ada di sini. Teman-teman sekalian, saya dapat satu grup yang kira-kira salah satunya ngomong masalah bisnis dan salah satunya juga otomatisasi dan digitalisasi bisnis.
sesuai dengan yang saya share, mungkin sudah ada di slide-nya. Kalau di kantor ada enggak slide-nya Mas Isa? Ada ya? Ada Mas Isa? Ada Pak. Oh iya ya, siap Mas Isa. Hari ini bukan eranya yang besar mengalahkan yang kecil. Artinya kawan-kawan sekalian, mungkin kita hari ini masih kecil gitu ya, tapi saya yakin kita bisa mengalahkan yang besar. Nah, kita kira itu. Tapi yang tercepat dia akan mengalahkan yang lambat. Digitalisasi dan otomasi adalah salah satu jawaban bagaimana sebuah perusahaan mampu memberikan supportnya kepada people untuk melakukan setiap proses atau aktivitas bisnis. Tanpa digitalisasi dan otomasi, seorang CEO sudah memilih perusahaannya untuk berada di garis belakang. Tanpa gambar berikut adalah beberapa proses atau aktivitas yang ada dalam perusahaan. Bagaimana kalau misalnya proses-proses tersebut bisa berjalan secara otomatis dan hampir anti salah, dan kira-kira begitu. Apa yang kemudian dilakukan dengan digitalisasi? Mbak Ayu sudah mengajukan proposal untuk mendigitalisasi absen. Jadi absen salah satunya hanya bisa dilakukan dengan HP itu, terus kemudian kameranya kamera yang up to date, terus kemudian di lokasi yang sudah kita tentukan. Jadi kalau absen di perjalanan nggak bisa. Kalau absen harus beserta dengan foto tampak wajahnya. Sehingga hanya Sherlock, oh tidak bisa. Itu secara teknis, kira-kira begitu. Secara teknis memang bisa menseleksi langsung. Sehingga itu akan terjadi efisiensi, kira-kira begitu ya. Terjadi efisiensi pekerjaan untuk merekap. Karena dengan Sherlock yang dilakukan teman-teman, itu akan otomatis, kira-kira begitu, akan otomatis langsung masuk ke Excel lah, kira-kira begitu. Dan kemudian bisa terekap dan muncul tunjangan-tunjangan yang akan keluar, kira-kira begitu. Di tunjangan kehadiran akan keluar, kan gitu. Tunjangan apa akan keluar, yang sifatnya baik kehadiran akan mempengaruhi. Mungkin banyak hal yang kita merasa hari ini digitalisasi ini juga penting, yaitu sebagaimana seringnya kita melakukan update gitu ya, tanpa kita sadari, update status, kemudian update, alhamdulillah selamat datang Mas Javid. Halo Mas Javid. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ditunggu teman-teman. Afan baru bisa gabung, baru kelar kita. Sehat, Pak Dudin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap, kita ada beberapa di posisi. Oke, monggo. Sorry terlambat. Oke. Jadi Mas David ini istrinya masih satu, kawan-kawan. Masih ada sport 4 lagi. Umurnya seumuran dengan saya, 40 tahun.
jadi kira masih kuat lah. Istri pertamanya dokter, kelihatannya istri yang berikutnya bisa yang lainnya. Pengacara. Monggo Mas David, silakan. Panggung untuk Mas David. Saya perkenalkan, beliaunya Menteri SDM di era EMUB 2003-2004. Monggo Mas David. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah bisa silaturahim dengan Pak Presiden, Mas Dudin, dan teman-teman Jagatlen ya kalau salah. Yang pertama, saya minta maaf, saya tadi ngubungi Mas Khairuddin, saya bilang sekitar saya terlambat 15-30 menit karena belum kelar. Dan alhamdulillah sudah bisa bergabung. Dan pertama ya senang bisa silaturahim dengan teman-teman Mas Dudin. Yang kedua, kaget juga ternyata ada program ini di Jagatlen gitu loh, appreciate karena yang pertama di sisi spiritual ya, puasa Senin Kemis. Yang kedua knowledge improvement lah, cari insight dan sharing experience, pandangan dan update info terbaru. Jadi ini budaya yang bagus menurut saya dan perlu diteruskan gitu loh. Ya, ini salah satu bos saya nih Pak Dudin dulu di BEM. Sampai sekarang juga bos saya, beliau yang dulu bangun rumah saya sepertinya. Dan perkembangannya pesat begitu. Saya lihat dulu kan di level kontraktor, sekarang business owner dan juga di properti ya, di main bisnisnya. Betul ya, tadi saya cek di Singosari, ini bukan di kantor yang di Batu, Pak Dudin? Kantor. Oh, di kantor. Ada 3 kantor berarti ini? Ya, satunya di Tanjung Pinang. Oh, di Tanjung Pinang. Saya ada Ya, di Tanjung Pinang. Ya, di Batu 9. Oke. Good. Bagus. Jadi kemarin diskusi sama Pak Dudin sebelumnya itu saya tanya kira-kira apa namanya yang akan kita sharing gitu ya. Beliau bilang bagaimana ngelola bisnis yang besar gitu. Kayaknya bukan saya banget gitu ya. Jadi kita sharing session aja. Jadi saya mau sedikit berdiskusi dan menyampaikan pokok-pokok pikiran ya yang mungkin barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ini saya awali dengan, saya mohon maaf nggak bisa menyiapkan presentasi karena kalau saya murni bisnis di lapangan, kalau Pak Durian selain bisnis kan trainer gitu ya, pembicara, jadi di situ bedanya gitu. Oke. Pertama saya mulai begini, jadi saya tinggal di Jember ya, Jawa Timur. Dulu pas saya SD itu sering beli jajan, beli makanan sarapan itu di warung namanya Mbak Tin ya. Oke, kemudian saya lulus SMP, kadang saya main ke SD saya, ternyata kondisinya masih sama begitu. Mbak Tin masih berjualan kue, berjualan nasi jangan ya, jangan lah kalau bahasa Jawa itu, nasi kuah lah gitu. Kemudian saya saya SMA, saya main ke SD juga sama. Termasuk ketika saya masih kuliah, saya main ke kampung, kemudian saya main ke SD, juga sama kondisinya begitu. Jadi, Mbak Tin masih warungnya di pojok, kecil dan nggak berubah gitu loh, nggak bertambah juga nggak berkurang gitu. Termasuk ketika saya kuliah, bahkan ketika saya sudah lulus kuliah, main ke sana juga sama gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan menarik begitu ya. Kemudian di satu sisi ada orang lain yang berbisnis itu, growth-nya cepat banget gitu. Jadi pertama bangun 1 kantor, 2 kantor, 3 kantor di mana-mana begitu. Lantas apa bedanya begitu kan? Jadi saya berpikir ini apa ya bedanya ya? Karena Mbak Tin penjual tadi itu tanpa mengurangi rasa hormat ya, karena memang orang berbeda-beda usahanya, rezekinya juga masing-masing berbeda, menggelitik itu. Kenapa ya dari saya SD sampai sekitar 25 tahun kemudian
kondisinya masih sama begitu, tidak banyak berubah gitu. Warungnya tetap, penjualnya tetap gitu kan. Termasuk barangkali juga tidak sedikit barangkali yang orang-orang tua kita juga seperti itu, termasuk Bapak Ibu saya misalnya penjual toko sepatu ya sama pakaian di pasar gitu kan. Nggak banyak berubah begitu dari waktu ke waktu gitu. Nah, yang membedakan lantas apa gitu kan. Nah, ternyata memang berbeda antara berbisnis dengan berdagang begitu. Berdagang dengan berbisnis itu menurut saya pribadi itu berbeda. Kalau berdagang ya biasanya menjual apa produk kita ya sebatas itu begitu kan. Kalau berbisnis beda lagi. Dia ada analisa, dia ada segmentasi. Kalau saya dulu kuliah di Prasetya Mulia itu segmenting, targeting, positioning gitu kan. Kemudian ada juga inovasi, terus improvement dan sebagainya gitu. Makanya dari awal memang secara mindset dan mental kita itu harus ditekankan bahwa kita ini ingin berbisnis gitu, bukan hanya ingin berdagang ya, quote unquote ya, bukannya hanya berdagang, tapi kita bisnis. Makanya itu salah satu salah satu indikatornya itu tumbuh gitu. Orang boleh rugi, nggak ada bisnis yang nggak rugi menurut saya gitu. Bahkan ambruk itu sudah biasa begitu, tapi tren dalam jangka waktu yang lama dia tuh naik gitu, dia boleh naik turun sedikit, naik lagi turun gitu. Jadi itulah bedanya. Di situ ada improvisasi, ada improvement, ada inovasi, ada analisa, ada perpaduan ilmu, kalau sekarang teknologi barangkali ya. Disitulah bedanya antara berdagang sama berbisnis. Nah, kemudian yang kedua, saya pernah suatu ketika membelikan mainan anak-anak di Toys Kingdom ya. Mungkin barangkali tahu teman-teman kalau di mall itu ada Toys Kingdom gitu. Kemudian yang produk knowledge-nya bagus ya, dia paham betul dengan barang yang dijual, memberikan opsi-opsi, Pak, barang mainan ini begini Pak, kalau untuk anak usia sekian begini, terus kelebihannya begini, kalau harganya lebih terjangkau yang ini dan seterusnya gitu. Wah, ini kayaknya menarik banget ini orang ini gitu kan. Kemudian dari itu juga berpikir gitu loh, oh jadi entrepreneur itu bukan hanya terkait dengan kita ini bisnis atau karyawan sebenarnya gitu. Jadi PNS pun itu juga bisa punya jiwa entrepreneur yang bagus begitu. Dia inovatif, dia punya banyak karya, dia berkembang gitu kan, dia banyak capaiannya gitu. Berbeda dengan orang berbisnis, bisa aja orang berbisnis tapi ya tidak tumbuh, tidak berkembang gitu kan, ya hanya begitu-begitu aja itu juga banyak gitu. Artinya bahwa sebenarnya jiwa entrepreneur ini bukan masalah kita bisnis atau enggak bisnis sebenarnya. Jadi siapapun itu kita punya jiwa entrepreneur begitu. Si ibu-ibu kita atau orang tua kita. Jadi mau kita ini nantinya jadi PNS, kita mau jadi karyawan, kita mau apapun lah gitu loh. Bahkan sering kita tahu ya, perkembangan terkini kan orang-orang di Gojek itu juga punya jiwa entrepreneur gitu loh, gitu. Ada yang jadi Instagram. Contoh misalnya kalau kita lihat terakhir kan misalnya Dokter Tirta itu kan, dia dokter yang bukan hanya bisa mengkapitalisasi uang begitu loh, tapi pengaruhnya dia, marketing dia tuh berjalan begitu. Bahkan dokter-dokter senior kalah secara popularitas ya kalau itu ukurannya gitu. Dia punya pengaruh, mempengaruhi kebijakan publik, mempengaruhi kebijakan pemerintah juga gitu kan, dan punya daya influence atau mempengaruhi begitu. Nah, itulah yang perlu kita sama-sama pupuk bahwa yang pertama itu dalam event ini, sebentar saya ambil cas. Maaf, ada sedikit interupsi karena baterainya udah mulai drop. Jadi poin 1 di sesi ini saya ingin sharing bahwa berbeda berdagang dan berbisnis, dan sebisa mungkin kita masuk golongan yang berbisnis ya. Makanya ada improvement, dan sesi ini atau event ini yang di-create Pak Dudin ini salah satunya adalah ingin mendorong kita semua itu punya
punya modal untuk menjadi pebisnis begitu ya. Dan bisnis ini bayangannya jangan yang muluk-muluk dulu lah. Ya, nanti itu pembicaraan saya sesi berikutnya. Yang kedua bahwa jiwa entrepreneurship itu bisa melekat di siapa aja gitu. Tidak tergantung pekerjaan kita apa atau posisi kita apa gitu. Bisa saja seorang direktur tidak punya jiwa entrepreneurship. Tapi bisa saja staf marketing juga punya jiwa entrepreneurship karena babnya jiwa entrepreneurship ini adalah insight ya. Jadi mental dan karakter bukan pada posisi. Makanya siapapun yang ada di forum ini itu apapun posisinya, Anda semua itu bisa jadi punya jiwa entrepreneur yang besar daripada orang-orang yang punya posisi atau jabatan gitu ya. Makanya sekat-sekat itu yang coba kita lepas ya, mindset yang kita lepas bahwa kita semua bisa menjadi besar. Kemudian berikutnya sebelum bicara ke bisnis saya, benar nggak sih bisnis itu bisa modal dengkul gitu kasarannya ya? Gitu. Ya tidak semuanya benar sebenarnya, dengkul dan otak gitu ya. Jadi dua itu saya modal. Tapi kalau bisa tanpa uang tuh bisa gitu, sangat bisa. Saya nggak tahu gimana Pak Dudin bisa besar sekarang ya. Tapi kalau kebetulan ini saya ada beberapa company di sini ya. Yang pertama PT Prasi Wahyu, Trimitra Engineering itu bergerak di pembangkit listrik. Salah satunya ada di Tanjung Pinang dulu. Kita nyewain genset sekitar 10 mega di Tanjung Pinang. Karena pembangkit listrik PLN ini kan kebanyakan di kota-kota besar ya. Dulu di kota-kota terpencil ini tidak terjangkau remote area, termasuk Tanjung Pinang, Tanjung Uban, dan Kepulauan Riau lah. Kepulauan Riau itu banyak yang tidak terjangkau oleh listrik dari Pekanbaru atau Palembang. Dan kalau saya gali lagi di perusahaan yang lama itu memang bisnisnya dari nol gitu loh, tanpa modal gitu. Kalaupun di akte notaris itu ada modal 10M, 5M itu hanya angka gitu, nggak ada uangnya gitu. Ya teman-teman kalau mau bikin perusahaan sebenarnya gampang banget sekarang ini, 4,5 juta, 5 juta sudah bisa jadi company gitu kan. Modalnya tinggal nulis saja gitu loh, semaunya berapa gitu kan. Gitu. Dan mudah banget gitu. Cuman ya what's next gitu kan. Apa berikutnya gitu. Nah, kemudian dari satu perusahaan, kemudian kantor di sini ini merintis ya, jadi bikin beberapa perusahaan yang lain ya, seperti electrical yang support BUMN, kemudian metal sheet, travel dan lain-lain, dan semuanya tuh modal nol gitu ya, tanpa modal uang gitu. Termasuk saya sendiri juga punya berapa perusahaan, sekarang itu ada 3 ya, yang di luar perusahaan utama ini yang saya diriin sama teman-teman itu sama gitu. Jadi semua berangkat dari nol gitu, Cuman memang bikin perusahaan ini memang harus punya goals gitu kan. Jadi kalau kata teman saya itu, kalau kita mau bikin perusahaan bareng, itu yang penting itu klik dulu hatinya, gitu. Klik dulu. Kenapa harus klik dulu ya? Secara personal loh ya, gitu. Secara personal harus klik dulu. Kenapa? Karena kalau sudah klik, ya visi kita, passion kita, trust kita sudah klik itu, seandainya rugi pun itu bisa saling mengerti begitu loh. Oh ya memang kondisinya begini, penjualan begini, ini rugi segala macam. Oke lah, kita legowo menerima itu. Tapi kalau nggak klik ya, kalau hatinya tuh nggak klik, itu untung gede pun itu masih muncul begitu loh. Muncul kecurigaan, nanti dia main sendiri, nanti dia main yang supplier, nanti dia bikin kongsi sendiri, nanti dia begini begitu dan sebagainya gitu. Makanya syarat utama menurut saya itu membangun bisnis dan usaha bareng itu adalah kliknya gitu ya. Hati masing-masing pendiri ini gitu. Hati masing-masing ini harus klik begitu. Makanya seringkali kongsi itu bubar, kongsi itu tidak berlanjut, kemudian kongsi itu pecah, sampai bahkan ada sekitar ke pengadilan, arbitrase karena itu gitu. Nah, ini semua tidak mudah ya, memang harus dibangun dengan komunikasi yang panjang dan intens itu. Nah, itu dari sisi awal ya, dari sisi bisnis dan pedagang, bisnis dan dagang, kemudian jiwa entrepreneurship, kemudian bagaimana membangun bisnis dari awal gitu ya, sebelum bicara kita yang besar. Gitu. Yang kedua, ini saya nggak tahu nih teman-teman rata-rata usianya berapa gitu. Tapi kalau menurut Jack Ma ya, menurut salah satu orang terkaya di Cina dan di dunia yang sekarang lagi di suspend ininya, bisnisnya untuk IPO-nya itu. Jadi kalau kita itu masih mahasiswa,
sekitar umur 20-an lah ya. Itu saya nggak tahu masih ada yang mahasiswa atau enggak di sini. Itu ya belajar yang rajin, banyak ikut kegiatan organisasi, kalaupun ada bisnis kecil-kecilan aja gitu, sampingan saja gitu. Yang kedua, kalau usia kita tuh sudah mencapai 30 sampai 40, itu ini apa namanya? Jadi kalau sampai 30 sampai 40 itu kita perlu berusaha itu kalau bisa dari awal ya, maksudnya setelah kita lulus kuliah umur 23, 24 ya misalnya, itu kita usahakan bisa bekerja di perusahaan yang tidak terlalu besar gitu ya, tapi juga tidak terlalu kecil gitu. Kenapa? Kebanyakan orang-orang yang ya memang ekspektasi dan cita-cita orang berbeda ya. Kalau ingin berkarir dalam hal apa di posisi strategis atau di perusahaan besar, oke lah itu pilihannya. Tapi kalau memang berbisnis itu, kalau kita berusaha di perusahaan besar, kerja di perusahaan besar itu kita kayak menjadi part dari sistem mobil yang sudah lengkap begitu loh. Jadi kita tidak belajar banyak di situ. Kenapa? Karena ya SOP sudah ada, aturan sudah ada, produksi sudah jalan gitu kan. Dan ya hampir sempurna perusahaan besar itu. Kita hanya menjadi bagian kecil dari sistem mesin yang besar saja begitu loh. Gitu. Kita tidak banyak belajar hal lain di situ gitu. Tapi kalau kita belajar di perusahaan yang kecil ke menengah, itu kita belajar banyak hal gitu. Tentang spirit, problem, passion, terus apa cita-cita dan apa manajemen apa karyawan dan sebagainya itu kita belajar banyak begitu. Yang dibutuhkan oleh pengusaha-pengusaha itu ya hal-hal seperti ini begitu. Bukan yang sudah given, sudah settle perusahaannya, sudah oke, terus kita masuk, tinggal menjalankan ya kita tidak belajar banyak untuk itu. Gitu. Makanya berada di Jagat Land ini menurut saya pilihan yang tepat begitu ya teman-teman, karena akan belajar banyak hal gitu, problem menghadapi customer, problem produksi kita, problem keuangan kita, passion kita, konflik antar orang, konflik dengan pihak luar dan sebagainya. Ini nggak ada ilmunya gitu, nggak ada kuliahnya begitu. Mau kuliah di USA atau dimanapun nggak ada babnya begitu. Ini babnya adalah mental. Makanya mentalitas itu dibangun dengan problem, lapangan dan jam terbang itu aja sebenarnya. Nah, kemudian di usia berikutnya ya 30 kalau sampai 40 ya ikuti bosnya gitu. Jadi bukan bekerja di mana tapi bekerja dengan siapa gitu. Bosnya ini menentukan. Jika memang bosnya ini baik, kemudian kredibel ya kita insya Allah akan mengikuti itu gitu. Karena pekerjaan di perusahaan yang tidak besar itu tergantung sosok gitu. Siapa bosnya gitu. Makanya ikuti bosnya gitu, bukan ikuti perusahaan besarnya itu kira-kira. Nah kemudian kalau sudah beranjak 40 ke 50 ya ini kan masih muda-muda lah ya, itu kalau bisa jangan sweet gitu katanya. Jadi dalamnya yang sudah ada gitu, jangan berusaha mencari bisnis baru dan sebagainya. Infonya begitu ajarannya Jack Ma gitu. Nah kalau sudah 50 ke atas sampai 60 itu ya investasikan ke anak-anak muda gitu kan. Kita sudah jangan pegang bisnis lagi gitu. Investasi ke anak-anak muda, anak-anak yang lebih segar, karena mereka bisa melakukan lebih baik daripada kita gitu kan. Terus kalau sudah 60 atau 70 ke atas gimana 60 ke atas gitu kan. Banyak kita sering mendengar ya bahwa kita ingin kalau sudah punya bisnis 60 tahun ke atas kita mau pulang kampung, kita bangun rumah di pinggir sawah, melihat itik, melihat gunung, ngasih makan ikan mas, ya cocok tanam gitu kan. Itu masih banyak yang bermindset begitu gitu. Itu di atas usia 60 tahun gitu. Sekarang bayangkan kalau takdir usia kita itu 120 tahun gitu. Masa kita 60 tahun akan ngasih makan ayam gitu. 60 tahun nonton ngeliatin sawah gitu kan. 60 tahun duduk depan rumah ngeliatin gunung kan enggak gitu. Nah, itu mindset ya, bahwa seolah-olah kalau sudah 60 ke atas itu mendekati ajal gitu ya. Ya itu ada benarnya, cuman tidak sepenuhnya karena kita nggak tahu kan usia kita sampai berapa. Berikutnya memang sampai usia berapa pun itu memang otot dan otaknya harus dilatih gitu ya.
otot dan otak ini harus terus dilatih dengan apa ya, dengan banyak hal gitu. Kita bisa terjun ke bisnis tapi nggak harus terjun langsung gitu kan. Kita bisa delegasikan, kita bisa melakukan banyak hal tapi tidak langsung, karena bisnis ini ada unsur emosionalnya gitu. Sementara orang yang sudah usia itu kan perlu dijaga emosinya gitu. Stres, ketegangan, kemudian konflik segala macam itu kan bikin psikologis naik turun gitu ya, itu yang perlu dihindari. Tapi secara pikiran dan otot memang harus dilatih terus. Ya itu sekilas. Kemudian teman-teman juga sering dengar ya bahwa pikiran kita ini menentukan pikiran kita ini menentukan ucapan kita ini menentukan tindakan kita ini menentukan kebiasaan kita ini menentukan karakter kita, dan karakter kita ini menentukan nasib kita nantinya menjadi baik atau enggak, atau menjadi orang yang yang sukses atau tidak gitu. Itu barangkali sudah umum. Nah, makanya semua itu berawal dari pikiran gitu, dari mindset gitu ya, dari mindset yang ada itu hilangkan bahwa mindset kita ini nggak mampu berusaha sendiri gitu kan. Makanya cita-cita teman-teman waktu itu kan kita ingin menjadi gerbong konglomerat muslim baru gitu di Indonesia begitu ya, dulu cita-citanya begitu gitu. Nah, tercapai atau enggak, yang sudah berapa banyak tercapai itu bab realisasi begitu, tapi mindset itu harus ada begitu. Mindset itu harus ada kita juga bisa berbisnis, kita bisa bikin usaha, kita bisa besar, kita bisa berkembang gitu. Syaratnya tadi belajar di tempat yang tidak terlalu besar gitu kan, ikuti siapa leadernya gitu. Nah, kemudian jam terbang itu sangat menentukan gitu ya. Kenapa? Karena dulu kami ini semuanya investasi sendiri gitu. Dulu pembangkit di Tanjung Pinang itu 10 mega itu, kalau investasi itu kurang lebih per mega itu sekitar 3 sampai 4 M, berarti kalau 10 berarti kan sekitar 40 M. Dulu cari kontrak sendiri, cari proyek sendiri, kemudian bangun sendiri, masang sendiri, ngoperasikan sendiri, nagih sendiri, dulu begitu modelnya gitu. Kemudian proyek-proyek itu kan berkembang begitu. Kalau mungkin rumah kan dulunya 10 unit, 20 unit, 30 unit, 100 unit, 1000 unit dan seterusnya. Lama-kelamaan kapital yang dibutuhkan terlalu besar begitu. Misalnya untuk 50 mega atau 10 mega di Medan, di Palembang, itu kan butuh kapital yang besar begitu. Sementara kita perusahaan ya kapitalnya juga terbatas begitu ya, nggak bisa sampai T begitu. Makanya kemudian salah satu solusi atau mitigasi untuk mengatasi itu ya kita punya partner begitu. Makanya di bisnis kita itu alhamdulillah punya banyak partner gitu. Ada yang dari APR Energy itu di Amerika, kemudian ada V-Power dari Hong Kong, ada lagi MAN dari Korea, dan banyak lagi, ada juga dari China, dari Arab juga pernah. Nah, banyak yang bilang sekarang adalah eranya kolaborasi, itu benar banget begitu, benar banget. Artinya begini, kalau kita ini mindsetnya ya, bagaimana kita bisa dapat project, dapat gain, tapi less investment gitu. Less investment ini investasi yang sangat minim gitu ya. Less investment. Bagaimana caranya? Ya sudah, kita optimalkan network kita, jaringan ke PLN, kita optimalkan. Tinggal kalau kita dapat kontrak, mau kontrak itu kita gandeng partner-partner kita yang di luar gitu. Kebanyakan itu partner-partner asing. Sekarang ini yang memang punya banyak equipment ya, mesin segala macam termasuk capital itu kan asing gitu. Makanya saya dorong ke teman-teman di Jakartland ini belajar bahasa Inggris itu kalau bisa juga menjadi bagian program Pak Dudin gitu. Jadi bisa Zoom, bisa ngundang guru les atau apapun namanya ya, itu kalau bisa juga diadakan seminggu sekali lah misalnya gitu, karena babnya komunikasi ini bahasa Inggris babnya bab latihan dan keseringan aja gitu. Kita nggak perlu pinter grammar, yang penting ngerti kamu ngomong apa aku ngerti, ngomong apa kamu ngerti, ya selesai urusan begitu. Kecuali kita mau studi ya, studi kan harus grammarnya betul. Tapi kalau babnya untuk komunikasi itu hanya bab latihan saja. Makanya saya nggak tahu mungkin sudah berjalan, tapi kalau belum saya sarankan mulai untuk bahasa Inggris tiap seminggu sekali atau apa begitu. Nah,
kemudian bagaimana positioning kita di hadapan mereka begitu kan, di hadapan APR ini. Dulunya awal-awal kita ini bahasa Jawanya itu munduk-munduk begitu loh. Wah, ini Amerika, ini perusahaan besar, kita di sini lokal, perusahaan kecil, ya kita munduk-munduk lah. Semua yang kita bilang tuh mereka bilang kita turuti, dan kita merasa di bawah gitu. Nah, itulah pentingnya jam terbang gitu. Nah, seiring dengan waktu, ya berjalan dengan waktu, sekarang ya apapun kondisi keuangan kita, apapun kondisi kita, itu kalau dengan mereka itu bicaranya sudah equal gitu loh. Itu sudah equal, sudah mentalnya itu sudah tumbuh gitu loh. Jadi nggak bisa drive kita, nggak bisa dia mendikte kita, nggak bisa dia memaksa kita begitu kan. Makanya mentalitas kita ini dengan Korea, dengan Jerman sekarang itu sudah equal. Malah mereka kadang-kadang di bawah kita sebenarnya gitu. Nah, ini kan nggak ada di pelajaran bangku kuliah, nggak ada di les-lesan, mungkin juga nggak ada di training. Babnya adalah bab jam terbang gitu. Makanya salah satu ya, ini mungkin bisa contoh yang baik, bukan bisa juga enggak. Salah satu kegiatan rutin dari calon pebisnis atau direktur atau siapapun itu adalah meeting dengan orang gitu, walaupun nggak ada hasilnya gitu. Ya ngopi, ya makan siang, ya apa itu mungkin dari 100 pertemuan baru 10 yang jadi bisnis itu begitu gitu. Itu nggak ada, jangan pernah berharap bahwa dengan sekali ketemu langsung jadi, itu nggak ada gitu. Makanya jam terbang itu di situ, dan kita bisa mengenal karakter orang begitu. Kan kita juga, ya saya pribadi ya, tidak sedikit menemukan orang yang bicaranya itu besar lah gitu. Saya punya pendana, saya punya ini, tapi kita bisa ukur ini jauh atau dekat. Apalagi kalau bicara kekuasaan, saya dekat dengan Megawati, saya dekat dengan menteri ini, kita bisa mengukur bahwa ini sebenarnya masih jauh rantainya, atau memang dia tangga pertama begitu loh. Gitu. Nah, bisnis yang begitu biasanya saya hindari. Gitu. Ngabisin uang operasional aja sebenarnya, traktir sana sini, kopi sana sini, tapi ya nggak ada yang konkret begitu loh. Beda bisnis nggak jadi dengan nggak konkret, beda ya. Makanya dengan begitu kita punya sensor gitu loh, kita bisa ukur orang ini bagaimana, gitu. Orang ini karakternya bagaimana. Makanya saya sempat ketemu diskusi dengan orang bank ya di Jawa Timur waktu itu. Jadi salah satu evaluasi bank untuk menerima pinjaman nasabah atau pinjaman pebisnis ya misalnya ya, itu bukan modal gitu. Artinya bukan misalnya gini, kita punya modal untuk jalan usaha tapi kurang, bukan itu yang menjadi acuan mereka. Juga bukan aset gitu, kita punya aset banyak, kemudian kita ngajuin ke bank, itu juga belum tentu diterima gitu. Juga bukan proyeknya, ini proyeknya bagus, margin 40% gitu kan. Juga bukan pembayaran bagus, bukan itu. Tapi yang utama kriteria bank itu adalah karakter orang. Gitu. C, ya, karakter. Jadi capital, terus aset, kolateral ya tadi, profit segala macam itu nomor sekian gitu loh. Yang dilihat itu karakter orangnya. Gitu. Kalau karakter orangnya itu seandainya dia punya cash flow-nya bagus, asetnya cukup, proyeknya bagus, ya kan? Kemudian kolateralnya cukup, tapi karakternya tuh suka ngemplang, bayar tagihan kalau nggak punya bank maklum lah, tapi kalau punya nggak dibayarin, atau uangnya untuk proyek yang lain, itu yang dinilai sama bank itu. Termasuk kita gitu ya, kalau saya sendiri yang saya pegang itu karakter orangnya, bisnisnya. Kalaupun dia misalnya punya modal besar, yang ditawarin bagus, tapi kalau karakternya saya lihat itu kurang oke dan kurang nyaman, ya kita berusaha menghindari gitu sebenarnya. Makanya yang kita bangun di kita ini ya karakter gitu. Kalau kita sudah punya jiwa entrepreneur, mentalitas pebisnis, dan punya karakter yang kuat gitu ya, termasuk jujur salah satunya, kayaknya nggak sulit-sulit amat kita tuh membangun usaha begitu. Nggak sulit-sulit amat gitu. Banyak orang tuh punya uang gitu ya. Kuncinya kan dua, proposal yang bagus, kredibilitas kita terjaga, itu aja sebenarnya gitu. Cari uang tuh sebenarnya nggak sulit, makanya saya bilang usaha itu modal dengkul tuh bener gitu. Makanya ini kan kemarin baru bikin perusahaan baru ya, kecil-kecilan, karena ada orang LG yang punya peluang banyak di LG, tapi belum tergarap, akhirnya kita create, kita jadiin di stakeholder, kita bikin bangun bisnis. September jalan ya, September, Oktober, November. Ini di bulan November ini sudah hampir 1,2 M omsetnya, cuman 1-2 bulan begitu ya. Itu artinya apa? Bahwa ya sebenarnya
dengan kitanya ini punya karakter yang kuat, kredibilitas kita terjaga, orang kan mendengar gitu, entah dari siapa mendengar, hanya ngejak kenalan, ngejak ketemu, ngejak gabung bisnis, hanya ya jalan. Modalnya berapa? Modalnya nol gitu kan. Minus apa nggak perlu uang ya, pasti perlu uang lah. Itu real ya, bahwa kita pinjam sini, gadai apa emas, terus segala macam itu pasti real lah. Tapi artinya bukan itu menjadi penentu gitu kita jalan atau tidaknya gitu kan. Nah sekarang alhamdulillah DLC ini berjalan. Kemudian kita juga bermitra dengan anaknya Pertamina yang bikin Pertasop ya. Pernah saya cerita mungkin setelah ini akan ramai orang kayak Pertamini ya. Kalau teman-teman tahu Pertamini itu kan ya bisa dibilang ilegal lah gitu loh. Jualan beli bensin di pom, bikin mesin dispenser terus di rumah-rumah gitu. Tapi inspirasinya itu bagus gitu. Itu menginspirasi Pertamina untuk bikin Pertamini. Apa itu Pertasop, bikin Pertasop. Kalau dulu mall-mall besar itu kan Giant, Carrefour, apalagi ya Hypermart itu kan terpusat begitu ya, orang datang ke sana. Kalau sekarang mindsetnya kebalik, pasar yang mendatangi konsumen begitu. Ada Indomaret, Alfamart gitu. Jadi pasar yang mendatangi konsumen. Sama kayak POM ini sekarang itu kalau dulu orang berarti POM, sekarang POM mendatangi konsumen begitu. Sekarang di perumahan-perumahan akan banyak nanti model-model Pertasop. Jadi hanya satu dispenser, hanya satu petugas, dan memang hanya untuk satu mobil dan satu kendaraan gitu ya. Jadi nggak besar karena investasi Pertamina kan investasi POM kan cukup besar ya, lahannya, infrastrukturnya. Kalau ini cukup 80 juta setahu saya, itu sudah bisa kita buka Pertasop begitu loh. Kalau Jakartland ini jeli ya sekalian aja di sekitar Jakartland dibikin setiap unit perumahannya dibikin Pertasop satu itu lumayan begitu loh. Bisa mengenerate income juga sebenarnya kan gitu. Nah, itu dari sisi yang perusahaan baru ya. Nah, kemudian kembali ke yang tadi dengan mitra-mitra kita gitu. Semakin banyak kita ketemu orang, semakin banyak kita berkomunikasi dengan orang, itu semakin tinggi jam terbang kita, semakin terangkat mental kita, dan kita semakin kayak punya sensor begitu loh. Bisa nyensor bisnis ini visible atau enggak gitu. Jadi kadang dengan kita diskusi begitu, kita tahu ini enggak visible ini bisnis ini. Gitu loh. Makanya kadang kan banyak ya orang yang dalam tanda kutip over marketing lah gitu loh. Ya berbisnis begini kan. Ya kita yang memang di lapangan ini sering bertemu banyak orang, bertemu banyak model bisnis bisa kayak punya auto sensor begitu ya. Punya radar ini oke, enggak oke, ini jauh dekat, ini high cost atau low cost begitu kan gitu. Cuman itu tadi kita nggak bisa melompat gitu loh. Teman-teman harus melalui itu. Ditipu orang tuh biasa, nggak apa-apa. Yang penting jangan menipu orang begitu kan. Partner lari itu juga biasa sebenarnya dalam bisnis. Tapi asal jangan kita yang lari gitu. Nah kemudian rasa tanggung jawab ini yang penting ya, di kita menjalani bisnis ini itu saya pribadi menerapkan bertanggung jawab dan jujur apa adanya gitu. Itu yang saya lakukan. Misalnya ini PLN. PLN ini kasih kita proyek di Medan misalnya 75 MW. Tapi kita ini terlambat gitu loh. Terlambat itu macam-macam, urusan biaya cukai, urusan pengiriman, urusan preman yang belum kelar misalnya, macam-macam. Gitu. Nah, kebanyakan orang itu hanya menyampaikan yang baik-baik aja kepada owner project begitu ya. Yang baik-baik aja, Pak, ini oke, ini oke, ini oke lah, istilahnya angin surga gitu loh. Kebanyakan orang begitu, tapi kalau saya cenderung memilih jalan berbeda. Saya sampaikan apa adanya ke mereka, siapapun ownernya. Saya bilang, Pak, terus terang saya ada masalah di sini, Pak, di biaya cukai. Saya ada kendala, nggak selesai prosesnya, lama, minta minta upeti dan sebagainya, saya bilang gitu kan. Saya terbuka begitu dengan PLN gitu. Nah, kalau kita terbuka, gitu kan, PLN itu akan, atau owner itu ya, akan melihat itu loh. Oh, masalahmu ini, karena itu terkait dengan dia akan bantu nyariin masalah, nyariin solusi juga gitu. Akhirnya waktu itu PLN, ya sudah, tak terbitkan surat bahwa ini program strategis nasional agar dibantu sama biaya cukai. Akhirnya dikeluarkan itu, selesai urusan gitu. Termasuk kalau kita nggak perform ya, misalnya kalau di properti kan bangun rumah ini lama, nggak jadi-jadi, nggak AJB dan seterusnya. Ya, kalau saya cenderung relatif lebih terbuka ke mereka itu. Ke PLN, ya, kalau bisa memang accessible, dihubungi itu bisa itu dulu lah kalau PLN itu. Jadi jangan sampai orang sudah pekerjaannya nggak selesai, dihubungi sulit, berkelit terus begitu.
mending menghadap aja ke PLN atau menghadap ke user atau owner ya kalau di bisnisnya Jagadland ya. Bu, mohon maaf, ini terlambat, masalahnya ini. Saya juga, Pak, saya mohon maaf, lambat, ini masalah ini. Ya mungkin masalah nggak selesai gitu. Tapi PLN tuh mungkin juga akan marah, masalah nggak selesai. Tapi setelah itu kan dia reda, dia lega gitu loh. Yang kita pengen dia lega kan. Ya sudah kalau dia, paling kan begini paling. Setelah kita minta maaf, sampaikan problemnya, kemudian mereka ceramah gratis gitu ya, marah-marah. Setelah itu ya wes gitu. Paling terakhir kan begini. Ya udah, tolong dipercepat ya Pak gitu. Ya udah Pak, tolong ditingkatkan, paling begitu gitu. Makanya tidak semua orang itu berani menghadapi masalah. Tidak semua orang itu berani menghadapi problem. Tidak semua itu orang berani menghadapi customer gitu. Apalagi terkait dengan masalah performance kita yang di bawah ekspektasi atau schedule mereka gitu. Nah, dari banyak pengalaman saya pribadi itu dengan terbuka menyampaikan masalah ke apa itu malah justru mendapat solusi dari owner gitu, dari mereka gitu. Misalnya kemarin ada proyek di Nias ya, Pulau Nias itu sekitar 168 miliar lah anunya, operation maintenance gitu ya. Ternyata keuangan kita lagi nggak bagus, ada pandemi juga kan, akhirnya kita terbuka gitu kan. Tidak kita tutupi, kita terbuka padanya, akhirnya dia ya sedih pasti, kecewa pasti gitu. Tapi paling nggak dia punya gambaran solusi gitu loh. Dibanding ini saya simpan, tidak saya omongin, saya tutupi kekurangan kita, tapi pada akhirnya meledak di waktu yang salah akan memberikan banyak orang begitu. Nah, mental ini yang memang perlu kita bangun itu ya, tanggung jawab dan jujur ya kepada owner ini penting. Gitu. Siapa pemberi pekerja kita gitu. Nah, kemudian positioning kita dengan tadi ya ekspatriat ya atau dengan Korea atau dengan apa ini sebenarnya ya kalau lihat kualitas SDM-nya ini nggak jauh-jauh amat menurut saya gitu dalam hal bisnis maupun dalam hal yang lain itu. Makanya jangan pernah merasa minder dan merasa rendah diri juga arogan dan juga merasa kita karena lokal kita di atas nggak begitu gitu. Jadi kita setara lah dengan mereka gitu. Pernah suatu ketika kita diundang ke Korea untuk bisnis kontrak ya, bahas kontrak lah. Jadi mereka punya legal ya, kami punya legal pengacara lah istilahnya. Saya bawa satu pengacara, dia bawa satu pengacara gitu. Kita debat di item yang krusial lah gitu. Secara komersial ini sangat menentukan, krusial dan kalau ini tidak saya perjuangkan berpotensi rugi besar begitu kan. Alot perdebatan itu sampai 1 jam lebih gitu kan. Nah teman saya yang lain sudah nggak kuat nih mules gitu. Kan orang macam-macam ya. Orang nggak kuat nggak kuat menghadapi tekanan itu macam-macam gitu. Ada yang mules, ada yang gemetar, semacam-macam lah gitu. Itu babnya bab jam terbang aja harus silat ya begitu tuh. Nah, kita debat panjang ya saya dengan lawyernya dia. Bahkan sampai lawyer saya sendiri tuh nggak mampu gitu, nggak kuat gitu. Sampai bilang bisik-bisik saya gini, udah Pak David diterima aja. Gitu. Itu kan peluang itu kan kemungkinan kecil terjadi, dia bilang begitu. Betul Pak Sigit, peluang itu kecil terjadi, tapi bisa terjadi kan gitu. Saya nggak mau Pak kalau itu saya terima, dia bilang gitu kan. Dia lawyer saya sudah nyaranin begitu gitu. Untuk saya menerima pun karena sudah nggak kuat tekanan di situ ya, di forum itu ya. Lawyernya mereka itu malah belain kita gitu loh, belain saya, lawyernya Korea itu ya. Dia bilang, saya setuju dengan usulannya Pak David gitu, karena itu memang bisnis praktisnya begitu, ya suka nggak suka, mau nggak mau harus kita terima begitu. Jadi lawyer saya ngelobi saya, lawyer mereka juga setuju sama saya gitu kan. Yang owner Koreanya kan marah gitu loh. Kamu ini tak bayar gitu, kok kamu malah belain dia gitu kan. Makanya berarti dua lawyer ini itu sudah nggak tahan lah dengan situasi nggak nyaman, pressure itu loh. Ini harus masalah kuat-kuatan aja gitu kan di situ. Akhirnya di akhir kesepakatan itu mereka menerima masukan kita, walaupun dengan syarat misalnya ya gitu. Tapi oke lah. Tapi intinya bahwa kita ini tidak bisa di-drive gitu. Kita tidak bisa didikte, kita tidak bisa dikendalikan semaunya. Kita punya pendirian gitu. Itu yang penting gitu. Dan tantangannya berbisnis yaitu siap dalam tekanan gitu. Makanya orang kalau gampang panik itu ya perlu diterapi dulu begitu loh. Ada apa-apa panik. Misalnya begini, kita juga jangan terbawa ini ya customer game lah. Customer game ini misalnya PP lah misalnya, PP Persero atau Wika begitu kan. Gitu. Kemudian mempressure kita gitu, Pak,
ini budget budget saya ketinggian, gitu. Budget harga Bapak ketinggian dari budget saya misalnya gitu. Sekitar 10% gitu. Kalau Bapak support dulu deh untuk pertama kali ini saja misalnya gitu ya. Bapak diskon 10%, nanti setelahnya saya kasih project yang lain yang marginnya bagus begitu. Ini mulutnya marketing ini gitu. Jadi ya setiap proyek dia akan ngomong begitu gitu. Misalnya kita kasih dia 10%, proyek kedua akan sama gitu loh. Minta diskon ketiga, keempat akan sama begitu. Jadi jangan mudah dipermainkan gitu. Misalnya Pak kompetitor sekian, ini sekian gitu. Jangan tiba-tiba oke saya di bawahnya atau oke saya turunkan. Itu kadang permainan mereka. Makanya kita perlu jiwa yang tenang begitu ya. Jadi negosiator terutama itu punya jiwa yang tenang, jiwa yang patak dan tidak gampang terbawa arus begitu loh. Saya punya beberapa teman yang memang gampang panik begitu. Misalnya begini. Misalnya ya dalam suatu tender itu harga kompetitor itu 400 juta misalnya atau 10M misalnya gitu ya. 10M. Nah, saya cenderung bertahan di 9,8 misalnya M gitu. Oke, dengan itu aja saya menang gitu loh. Ada teman saya gitu kan yang ngusulin kita kalau bisa 8M aja gitu kan. Loh, ngapain 8M? Orang 9,8 aja menang begitu kan. Aku khawatir kalah begitu. Nah, ini kan babnya bab masalah keyakinan dan masalah keterangan sebenarnya gitu. Makanya kemarin tuh ada juga tender yang nilainya sekitar sekitar 44 gitu kan. Saya kasih tahu teman saya hargaku sekian gitu loh. Karena dia kan pengen menang lah, ya sudahlah yang penting kamu menang enggak apa-apa, yang penting kamu dapat bagian kerjaan gitu kan. Harga saya 44. Lah dia kok masukin harga itu 42 gitu. Lah ini kan sayang buang-buang 2M saya bilang. Lah awakmu iki lapo gitu loh. Lapo ngapain rego sampai 42. Orang kamu 43,9 aja menang begitu loh. Jadi ini babnya bab sekali lagi jam terbang sama bab pengalaman. Makanya saya bilang di kita ini harus memang banyak bergerak gitu ya. Jadi banyak berkomunikasi dengan pihak luar, banyak berkomunikasi dengan pihak yang di bawah kita, di atas kita pun di tengah-tengah kita gitu, yang setara dengan kita. Oke, ini babnya kita dengan bagaimana dengan pihak yang di atas kita ya, secara keuangan, secara company yang lebih besar itu sampai sekarang kita ini memposisikan kita setara. Nah, di satu sisi bagaimana kita men-treatment orang-orang yang di bawah kita secara keuangan maupun secara company. Ini banyak orang ya yang memandang sesuatu yang di bawah kita itu ya diabaikan, diremehkan gitu kan, tidak diperhatikan begitu, kita anggap remeh gitu. Nah ini harus seimbang kita ini ya, kalau ingin menjadi yang benar itu harus seimbang, memposisikan yang di atas itu setara, yang di bawah juga setara gitu. Kenapa? Karena itu mereka membantu kita gitu loh. Saya punya teman bisnis travel ya gitu, bisnis travel, saya cerita, Pak, saya punya kenalan, ini harganya murah gitu. Harganya murah travel ini. Coba diajak kerjasama gitu. Nah, udah langsung skeptis. Waduh, Mas, kalau itu bukan level kita, Mas gitu. Dia itu perusahaan kecil dan perusahaan gede gitu kan. Ya, itu modelnya dagangan kaki lima lah, kita kan beda kelas gitu kan. Padahal sebenarnya gitu. Kalau mau berpikir lebih dalam lagi, kan bisa aja mereka jadi mitra. Artinya apa? Kita gandeng mereka untuk menjalankan operation, cost-nya lebih murah, tapi layanannya kita kasih standar misalnya begitu. Malah kita sebenarnya low cost gitu loh. Memang bisnis yang saya create selama ini itu saya usahakan memang low cost. Low cost dari apa ya? Dari partner gitu kan, atau dari permainan DP. DP-nya customer ini harus bisa mengcover pembayaran ke supplier, atau dengan partner yang bisa backup pendanaan begitu. Bukan bohir ya. Bohir itu kan ngasih uang aja, bukan. Kalau ini saya lebih ke partner kerja, mereka juga ikut bekerja, itu lebih prefer lah, lebih cenderung saya sukai daripada yang memang hanya drop dana. Ya mungkin itu Pak Dudin, sharing sekilas ya. Mungkin poin-poinnya bisa dicatat sendiri tadi ya, karena ini experience session jadi ya babnya ini cerita begitu. Makanya kalau ada hal yang ingin dibagi ya, karena saya juga ingin mendengar juga pengalaman teman-teman. Monggo, saya juga ingin masukan dari teman-teman sekalian. Itu Pak Dudin. Terima kasih Mas David. Sudah kelihatan dewasanya kan Mas, Mbak-mbak.
KW kelihatannya doang. Laporan Pak David, ini ada 2 presiden di Jagatland di bawah kita. Oke. Satunya Mas Khairuddin, angkat tangan Mas Khairuddin. Yang WA-WAan. Oke, Mas. Satunya si Azam yang masih mahasiswa belum lulus. Mana itu Azam? Ah, itu. Masih terus. Ya, saya kira teman-teman bisa merasakan santan dari Mas David ini, dan perlu kita tidak lanjuti di sesi berikutnya. Setuju ya teman-teman ya? Salah satunya belajar bahasa Inggris. Mbak Reka bisa mengajar kita bahasa Inggris. Baik, Mas Azam dilanjutkan untuk sesi diskusinya, monggo Mas Azam. Baik, sebelumnya terima kasih banyak ke Pak David atau Mas David nih ya, lebih muda karena kelihatannya masih fresh banget ya. Tadi salah Mas, usia saya itu belum 40, baru 38. Oh iya. Sepertinya belum terima diberi umur 40 ya Pak. Oke, untuk sesi selanjutnya, mungkin karena waktunya sudah mepet sholat maghrib di area Malang, jadi tak perlu berpanjang lebar untuk saya menjembatani bagi rekan-rekan yang mungkin mau bertanya atau menyampaikan gagasan yang sekiranya karena kaitannya hari ini adalah bagaimana kita mampu berkolaborasi juga seperti yang dikatakan oleh Pak David tadi. Monggo rekan-rekan dari Jagatland ada yang mau bertanya, menyampaikan sesuatu ataupun kira-kira beradu gagasan untuk cocok enggaknya prospek ke depan. Nah, ini sangat mungkin ditunggu-tunggu oleh Pak David begitu. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Mungkin dari Mas Esa terutama, Mas Azam. Mas Esa terutama katanya ya. Oh, ini Mas Esa. Oke. Ini Mas Esa ada di sini. Silahkan langsung Mas Esa. Tentang komplain user Mas Esa. Oh, tentang komplain user Mas Esa. Yang lain boleh raise hand lewat Zoom meeting bagi yang di Tanjung Pinang maupun di Wadung ataupun di Surabaya. Monggo yang pertama untuk kesempatannya Ananda Esa. Baik, Mas David, perkenalkan nama saya Muhammad Esa dari Departemen Marketing. Menanyakan ini tadi kan disampaikan kalau semuanya itu butuh jam terbang. Enggak bisa. Nah, semuanya itu butuh jam terbang. Terus kemudian terutama untuk fight atau beradu argumen dengan siapapun, entah konteksnya adalah menghadapi komplain atau beradu gagasan atau sebuah penawaran, itu semuanya butuh komunikasi dan semua itu butuh titik first time atau yang pertama kali. Nah, gimana tipsnya atau caranya ketika mungkin itu yang menjadi titik pertama kali kita untuk ke fase itu. Jadi sebelum memiliki jam terbang itu kan otomatis harus yang pertama kali itu tadi. Nah, ketika menghadapi yang pertama kali itu tadi. Oke, gini Mas, saya dulunya juga berangkat dari marketing ya. Jadi kalau saya pribadi itu komunikasi dengan orang itu kan ada kayak batas-batas psikologisnya gitu loh. Gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya tidak pernah menjadi orang yang sangat agresif, langsung kayak berusaha mendekat begitu. Jadi saya bukan orang yang langsung agresif dalam hal marketing gitu. Artinya kita bangun komunikasi itu dari hal yang umum, kemudian kita sampaikan produk kita dan semakin lama semakin dalam oke gitu. Bahwa kadang ada orang yang sangat agresif kan, minta ketemu tiap hari dan sebagainya, itu kadang buat orang nggak nyaman gitu, karena kita ingin tuh buat orang tuh nyaman gitu ya. Itu yang pertama gitu.
proyek bisnis nomor 2. Yang penting kalau sudah nyaman, sudah klik, sudah enak ngalir ngomongnya. Itu yang kita buka dulu. Itu satu. Yang kedua begini, jadi dalam komunikasi bisnis itu bukan masalah menang kalah, gitu. Tapi goal kita apa, gitu loh. Goal kita apa? Nah, kalau goal kita tercapai, komunikasi bisnis kita kalah, enggak apa-apa. Misalnya begini, misalnya nego ya. Misalnya saya sering mengalami ini. Jadi harga kita ini 100 juta misalnya ya. Kita tawarkan 140 misalnya. Gitu. Kemudian customer menawar lah gitu kan. Gitu. Waduh nggak bisa Bu, segala macam menawar lah. Akhirnya dia minta diskon 10% misalnya. Awalnya kita kan sulit nih. Gitu. Kita sulit ngasih diskon, akhirnya ya sudah kita kasih diskon. Oke. Itu tunjukkan kalau sampean kalah itu nggak apa-apa gitu loh. Gitu. Tapi di balik itu kan sama sebenarnya menang. Artinya gini, wah Bu sebenarnya berat ya Bu. Gitu kan. Tapi ya wes lah Bu, buat Ibu nggak apa-apa gitu. Nah, buat posisi customer ini menjadi pemenang sebenarnya tiap diskusi bisnis ya. Dalam deal apapun gitu. Dalam deal apapun, deal penjualan yang retail rumah atau deal project, deal dengan supply, atau deal apapun itu tidak apa-apa di diskusi itu kita terlihat kalah tidak apa-apa, tapi sebenarnya kita yang menang gitu. Makanya saya sering mengalah kalau dalam diskusi begitu ya. Artinya saya buat customer saya itu menjadi orang yang diuntungkan, menjadi pemenang dengan diskon yang banyak misalnya, tapi sebenarnya kita tuh mencapai goal gitu. Karena ada juga sebaliknya, ada orang yang egonya juga masih muncul ya. Jadi yang penting dia menang gitu loh. Artinya gini, menang itu artinya dalam hal negosiasi dia harus unggul, harus dia ngikuti dan sebagainya gitu. Kalau saya sih yang penting goal kita apa? Gitu. Kalau jalan kan bisa macam-macam ya. Yang penting goal kita tercapai, sekalipun kita di situ terlihat kalah, menurut saya tidak apa-apa. Itu di bisnis yang jalani selama ini. Termasuk dalam hal merayu, kalau tadi komplain customer segala macam misalnya ke PLN gitu. Yang kita butuhkan sebenarnya kan waktu kan. Gitu. Kalau progres kan waktu. Masalah AJB kan semuanya kan masalahnya waktu sebenarnya gitu. Kita butuh tambahan waktu. Di samping itu juga butuh tambahan dana gitu kan. Ya sudah, akhirnya kita tunjukkan ya Bu, saya usahakan dan sebagainya, dan buat dia seolah memang permintaannya terpenuhi begitu loh. Gitu. Cuman sekali lagi saya menghindari menyelesaikan janji dengan janji, itu hindari betul gitu ya. Kalau dengan ikhtiar kita maksimal sudah ikhtiar tapi lewat, ya itu ya fine lah, itu proses gitu ya. Tapi jangan sampai istilahnya kita janjiin rumah jadi sebelum dia DP itu kan suatu yang berat kasarnya begitu ya. Atau janjiin jembatan tapi di situ nggak ada sungai gitu loh kasarnya loh ya. Gitu. Makanya hindari angin surga gitu dalam hal menjual begitu. Nah, mungkin juga ini Pak Dudin, saya juga ngikuti Pak Dudin ya. Ini sharing-sharing juga sebenarnya. Sharing-sharing juga, kan saya juga ikut statusnya gitu kan. Di Facebook juga saya ngikuti. Cara promosinya Jagadland ini kan unik lah gitu dibanding dengan cara yang lain gitu ya. Ya saya nggak tahu dengan cara itu hasilnya bagaimana, kan internal yang evaluasi gitu. Cuma memang begini, ya itu kreatif dan saya salut banget banyak varian gitu loh usahanya itu. Cuma memang dalam satu momen ini belajar saya di Prasetya Mulia itu memang segmenting, targeting, positioning itu memang harus menjadi kunci begitu. Artinya pasarnya siapa, ininya siapa, memang harus menjadi kunci. Dan terkait cara itu juga macam-macam gitu. Contoh misalnya begini ya, dalam bisnis operation misalnya Pak Dudin, itu saya kan pernah, ini Pak Dudin ini salah satu dari 2 orang pengurus BEM yang pernah ke kantor saya gitu ya. Dulu Trio Agus itu masih ruko lah, masih di pinggir jalan gitu kan. Pak Dudin alhamdulillah sudah masuk di kawasan gitu. Jadi Pak Dudin, bisnis improvement ini penting ya dalam proses bisnisnya. Saya nggak tahu di tukang ya. Kalau dulu orang bikin panel tuh jongkok sambil baut, motong kabel itu jongkok dia dulunya gitu. Kemudian karena saya belajar bisnis operation di Prasetya Mulia, terus saya pelajari, tak studilah kalau dia berdiri itu bagaimana gitu. Jadi tak hitung kalau jongkok sehari bikin berapa panel, kalau berdiri sehari bikin berapa panel gitu. Terus layout saya rubah flow-nya. Flow-nya itu kan yang lancar kan raw material, proses, assembling, finishing, packing, keluar itu kan nge-flow gitu ya, lancar flow-nya gitu. Itu saya rubah juga gitu ya. Ternyata dari hal yang sederhana itu ya, dari masang panel dari jongkok menjadi berdiri, flow-nya saya rubah dikit, itu dalam setahun itu selisih gain yang bisa dapat itu 15 miliar gitu. Itu kan luar biasa, nggak ada investasi apa-apa gitu loh.
kita nggak perlu beli alat, nggak ada gitu, hanya caranya duduk menjadi berdiri ya dikasih meja itu aja investasinya gitu kan. Jadi sebenarnya disitulah tantangannya entrepreneur dan pebisnis ya. Jadi selalu improve itu. Jadi penjualannya juga jalan, bisnis operation juga jalan, termasuk tukang misalnya. Saya nggak tahu metode masang bata atau metode mengaduk semen itu ya. Kalau tukang kan memang susah diatur ya, maksudnya barangkali kita juga punya pandangan bahwa kalau flow-nya itu lancar, metodenya benar itu bisa lebih cepat gitu. Lebih cepat ya berarti lebih murah berarti lebih banyak hasilnya, kira-kira gitu. Nah, kembali yang tadi Mas, terkait yang bagaimana menambah jam terbang dan komunikasi dengan orang, itu kalau saya pertama emang jangan agresif, itu ya paling saya. Dan kita lihat perkembangan psikologis konsumen begitu. Kalau dia sudah mulai terbuka, kita masuk dalam, mulai terbuka masuk dalam sampai seterusnya gitu. Tapi kadang orang itu sudah masang barrier di awal gitu. Ya sudah, kita buat dia nyaman, bicara yang umum dulu. Kita nggak usah bicara produk dulu lah. Bicara batu, perkembangan batu itu dulu misalnya. Perkembangan sekitar perumahan, baru nanti bicara masalah produk kita. Itu satu. Yang kedua, biarkan mereka merasa menang. Yang penting goal kita tercapai. Itu kan terkait masalah negosiasi ya. Biarkan mereka menang, yang penting goal kita tercapai. Yang ketiga yaitu, jadi yang orang sering lupa itu adalah ucapan terima kasih gitu loh. Jadi setiap selesai penjualan segala macam itu tidak putus di situ begitu loh. Karena dia bisa juga repeat order gitu kan. Atau ada produk baru di tempat lain kita sampaikan. Bisa aja dia mau nambah lagi dan seterusnya. Nah, human touch gini, customer touch gini yang kadang orang lupa. Kebanyakan orang itu begitu selesai jual ya sudah gitu. Ya wis, terima kasih ya udah selesai gitu. Padahal sebenarnya dia bisa repeat order, dia bisa misalnya pakai jasa yang kita untuk nikat rumah segala macam. Makanya bisnis yang benar tuh servisnya tuh menyatu Mas, mulai dari penyiapan interior. Kalau saya ya, jadi all in itu penyiapan interior, kemudian servis elektrikalnya, kemudian mau ngerenov segala macam itu kita punya kontaknya gitu loh. Memang nggak harus kita kan, bisa dengan partner kita gitu kan. Dan banyak hal itu yang bisa kita create dari properti, termasuk masalah keamanan, sampah dan sebagainya. Itu kalau mau kita melebar gitu ya. Jadi ada one stop gitu loh. Di Jawa BK itu semuanya dikelola. Air sendiri, listrik dia punya pembangkit sendiri, sampah semuanya kelola sendiri, termasuk dia punya perusahaan yang memang khusus tangani renovasi dan sebagainya. Jadi bisa menambah added value gitu loh. Jadi bisnis hanya sekitar properti bisa berkembang menjadi servis juga, jasa juga. Dan Jakarta yang saya lihat juga begitu kan, ada sewa villa dan sebagainya. Itu barangkali Mas, kayaknya udah maghrib di Malang. Belum. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya dari Pak David. Insya Allah untuk sore hari ini kita mempelajari banyak hal, dan karena waktu ini semoga tidak memutus silaturahim antara Jakarta dengan David. Justru ini menjadikan kita untuk semakin cepat lagi bersilaturahim dengan, dan belum sebagai tanda terima kasih saya menyampaikan closing statement dan ucapan terima kasih kepada yang ya. Pertama saya menyampaikan terima kasih banyak atas kesempatannya yang diberikan. Mas Judin sejauh ini terus menjalin komunikasi ya. Kalau saya ke Malang juga ada komunikasi walaupun kadang belum sempat ketemu. Dan buat Jakarta itu menurut saya yang penting itu improvement ya. Human resource ini menjadi senjata utama kita, itu bukan aset, bukan capital, bukan cash flow, tapi human resource gitu. Dan perusahaan yang sangat kuat biasanya itu dibangun dengan ikatan emosional yang kuat, itu loyalitasnya tinggi banget gitu. Kayak saya misalnya ya, gaji misalnya di sini misalnya 10 lah misalnya. Kalau ada orang nawarin 30, itu juga belum tentu mau saya gitu loh sebenarnya. Gitu loh. Nah, kita ingin mencari orang seperti itu bagaimana ya? Orang seperti itu ya tidak terbentuk seketika gitu kan. Memang dia dilibatkan dalam keputusan manajemen secara emosional dengan kita, dan dibangun visi bersama gitu loh. Kadang kan orang ini kan nggak tahu, misalnya kita nggak
komunikasi dengan karyawan kita misalnya, orang ini kayak kerja tuh kayak depannya ada tembok gitu loh, ini nggak tahu ini setelah ini ada apa, atau depan ada apa gitu. Nah, makanya dalam setiap permasalahan itu saya sih sering melibatkan tim ya gitu. Jadi bukan hanya pas senang aja saya libatkan, tapi pas susah juga saya libatkan. Mereka semakin rasa memiliki, emosional semakin terbangun gitu kan. Orang yang pernah jatuh bisnisnya itu justru membuat kita semakin kuat gitu loh. Tim itu semakin kuat, bukan malah merotol sebenarnya gitu. Makanya di sini ini walaupun kondisi lagi gini itu ya misalnya belum ada proyek itu masih bisa bertahan gitu, walaupun tawaran misalnya di mana-mana itu menggoda gitu ya. Nah yang kedua yaitu ini momen yang bagus, sesi yang bagus menurut saya, diteruskan Pak, dan banyak di luar sana yang jauh lebih besar ilmunya atau pengalamannya jauh lebih luas dibanding saya. Kalau bisa di grade tumbuh, dan jangan pernah takut punya cita-cita besar gitu loh. Jadi Jakarta ini harus menjadi properti yang melejit nantinya gitu. Karena dulu itu kayak Sumarekon, terus Ciputra, dulunya juga kecil gitu loh. Dulunya kecil, entah dia keturunan keberapa jadi besar itu. Kenapa kita bisa enggak? Mungkin walaupun bukan kita ya setelah kita misalnya. Jadi itu yang kita bangun. Paling enggak cita-cita itu kita pelihara, kita ingin menjadi konglomerat baru, arus baru yang bisa memberikan manfaat lebih luas ke masyarakat sekitar gitu. Ya tinggal ini dilanjutkan aja Pak Dudin. Mantep lah, maju terus. Terima kasih Mas David. Sungguh luar biasa. Insya Allah kita akan berangkat mungkin di 17, 18, 19. Semoga bisa silaturahim ke rumah jenengan. Masih sama kan CPPK? Masih. Mau ke sini toh? Insya Allah tanggal 17 ya. Sip, insya Allah ditunggu. Siap. Oke. Terima kasih Mas David. Sangat menginspirasi, dan teman-teman saya kira sepakat bahwasanya sesi sore ini sungguh luar biasa. Kira-kira itu. Terima kasih Mas David, dan kembalikan ke Mas Hasan pembacara. Tanya.